Di episode sebelumnya, telah berakhir dengan Party Blue Beyond yang berhasil mengalahkan Beast dan Talion selagi mereka juga berkompetisi dengan Skywing Knight. Yang mana setelah Noel dan para rekannya bisa membuktikan kemampuan mereka dengan memenangkan kompetisi tersebut. Pada akhirnya, Blue Beyond telah mendapat izin dari Guild Seeker untuk membentuk klan. Sedangkan Skywing Knight harus menerima kenyataan pahit bahwa party mereka telah dibubarkan. Namun berhubung rencana gila Noel masih belum berakhir sampai di situ saja. Tentunya masih ada hal lain yang perlu Noel lakukan terlebih dahulu sebelum ia membentuk klan. Dan salah satu di antaranya, Noel ingin merekrut Leon bergabung dengannya. Tapi mengingat apa yang telah Noel lakukan terhadap Leon dan para anggotanya, hingga menyebabkan Skywing Knight dibubarkan. Sudah pasti usaha Noel untuk merekrut Leon tidak akan mudah. Ditambah lagi setelah Leon tahu bahwa Noel juga menghasut rekannya, hingga membuat Kaim jadi menderita karena termakan hasutan itu. Mana mungkin Leon bisa memaafkan Noel begitu saja, apalagi menerima tawaran Noel. Bahkan tidak peduli meski Noel sudah menawarkan posisi Submaster untuk Leon jika Leon mau bergabung di klan barunya nanti. Di sini Leon masih saja menyalahkan Noel. Kalau bukan karena Noel, Skywing Knight tidak akan pernah bubar. Hingga sikap Leon itu malah membuatnya terlihat seperti pecundang. Noel mengungkapkan, meskipun memang benar ia sudah bekerja sama dengan Harold, faktanya ia telah memberi kesempatan bagi Skywing Knight untuk memenangkan ujiannya dengan membiarkan Skywing Knight bergerak duluan. Lalu membahas tentang penderitaan Kaim. Menurut Noel, sikap Leon ini malah terlihat lucu. Karena jika Leon memang bisa memahami penderitaan Kaim, lantas kenapa Leon masih belum mencoba berdamai dengan Kaim sampai sekarang? Noel tidak memungkiri dialah yang menyebabkan semuanya berjalan tidak semestinya. Namun meski begitu, Noel pikir jika Leon dan Kaim tidak bisa bekerja sama sebagai Seeker, bukankah seharusnya Leon dan Kaim masih bisa menganggap satu sama lain sebagai teman? Noel tahu Leon pasti merasa takut dan tidak tahu harus bersikap bagaimana jika bertemu dengan Kaim. Karena teman masa kecil yang Leon pikir sangat ia pahami, ternyata malah sangat iri dengannya. Menurut Noel, seharusnya Leon bisa saja menyelesaikan masalah di antara mereka dengan sedikit berusaha. Tapi nyatanya Leon bahkan tidak mencoba untuk memahami masalahnya dan hanya lari dari tanggung jawab. Lalu ketika mendengar Leon yang melarang Noel bicara seolah dia tahu semuanya. Di sini Noel pun kembali mengatakan kepada Leon tentu saja ia tahu, karena ia juga seorang ketua. Saat menjadi ketua, sudah pasti ia juga harus bertanggung jawab soal masalah partinya. Dan sebagai imbalannya, ketua punya hak untuk mengklaim semua kejayaan yang parti mereka dapatkan. Tapi setelah melihat Skywing Knight yang tidak imbang soal ini, karena Leon tidak memenuhi tanggung jawabnya sebagai ketua, tentunya mustahil bagi parti seperti itu akan bertahan lama. Setelah mendengar ucapan Noel barusan, akhirnya Leon mulai mengakui bahwa ia sendiri sebenarnya sudah tahu kalau semua ini adalah salahnya. Bahkan meskipun Noel tidak pernah datang di kehidupan mereka, kenyataannya Skywing Knight tetap tidak punya masa depan. Tapi kalau Leon mengakui hal ini kepada para rekannya, maka semua yang sudah mereka lakukan akan jadi tidak berguna. Dan sesuatu seperti itu terlalu berat untuk bisa ditanggung oleh Leon. Noel yang mendengarnya cukup bisa memahami apa yang Leon rasakan saat ini. Jadi karena itulah, Noel ingin Leon bangkit dari keterpurukan dan bertarunglah kembali bersamanya di klan baru yang akan mereka buat. Noel mengatakan dunia ini memang kejam, tapi hal itu tidak membuat kejayaan Skywing Knight akan jadi masa lalu. Lagi pula meskipun Leon akan kehilangan kejayaannya, itu hanya akan meninggalkan aib. Dan dalam setengah tahun kemudian, Noel yakin tidak akan ada lagi yang ingat dengan anggota Skywing Knight. Lalu aib itu juga akan cepat menghilang. Karena di dunia yang kejam ini tidak ada satupun yang bisa didapat tanpa membayar harganya. Mendengar hal itu, Leon jadi tersadar bahwa apa yang dikatakan oleh Noel barusan memang benar. Hingga setelah Leon bertanya, apa yang Noel inginkan dengan memilih menjadi seorang Seeker. Lalu Noel menjawab, ia ingin menunjukkan pada dunia bahwa dirinya lah Seeker terhebat yang pernah ada. Pada akhirnya, Leon pun mulai bangkit dari keterpurukannya, dan ia setuju bergabung dengan Noel. Tak lama kemudian scene berganti ke sisi Harold yang saat itu dikunjungi oleh Noel, Alma, Kouga, dan Leon. Harold terkesan setelah mengetahui bahwa rencana jahat Noel telah terbayar dengan sangat baik. Bahkan di ibu kota sekarang penuh dengan rumor tentang Noel. Selain itu, Harold juga ingin mengakui kepada Leon, memang benar ia sudah melakukan hal buruk pada Skywing Knight. Tapi Harold tidak akan meminta maaf soal itu,
karena inilah kenyataan yang harus mereka terima. Menurut Harold, semua anggota Skywing Knight itu menakjubkan, tapi kelemahan mereka terlalu banyak. Jadi kalau Leon membenci kekalahan ini, seharusnya Leon mencoba lebih keras lagi untuk bisa menang. Namun alih-alih menyalahkan Harold, ternyata Leon tidak punya keluhan padanya. Bahkan meskipun Harold sudah mengizinkan Leon memukulnya untuk melampiaskan kemarahan yang Leon rasakan. Di sini Leon benar-benar telah berbesar hati menerima kenyataan itu. Lagi pula menurutnya, ia tidak akan mendapat kesenangan dengan menyakiti orang tua yang sudah bau tanah seperti Harold. Singkat cerita, setelah Harold menyampaikan kepada Noel dan yang lainnya bahwa Guild telah menerima permintaan pembuatan klan mereka, saat itu Harold juga langsung menjelaskan mengenai hadiah yang akan diterima Blue Beyond setelah mereka berhasil menaklukkan Dantalion. Hadiah penyelesaiannya adalah 20 juta Vil, dan hasil penjualan materialnya adalah 80 juta Vil. Jadi jika dijumlahkan totalnya adalah 100 juta Vil, dan uang itu akan ditransfer ke akun yang dibuat untuk klan mereka. Selain itu, Harold juga ingin mengajukan permintaan pertama kepada klan mereka untuk menaklukkan Beast yang telah melewati Crystal Canyon, yaitu Beast Garm Ghost Direwolf dari kedalaman 9. Hadiah dari penaklukan Beast ini, Guild akan membayar sebanyak 30 juta Vil, dan hasil penjualan material yang bernilai sekitar 120 juta Vil juga akan diberikan kepada mereka jika mereka berhasil menaklukkan Beast tersebut dalam tenggat waktu 3 minggu dari sekarang. Mendengar hal itu, tentu saja Noel dan para rekannya langsung setuju menerima permintaan Harold. Sementara ketika mereka pergi meninggalkan Guild, di sepanjang perjalanan ibu kota, terlihat ada banyak warga yang membicarakan tentang Noel dan Leon yang telah bergabung membentuk klan. Bahkan mereka berhasil menjadi salah satu klan kelas atas, tepat setelah jadi klan. Lalu ketika para warga itu juga membicarakan tentang Noel yang telah membuang nama Blue Beyond dan menggantinya dengan nama baru setelah mereka bersatu. Di lain sisi, terlihat Kaim yang tiba-tiba muncul untuk membuat perhitungan dengan Noel atas perbuatannya yang menyebabkan Skywing Knight dibubarkan. Namun ketika Kaim baru saja bersiap akan melancarkan serangannya kepada Noel, tanpa diduga oleh Kaim, ternyata Leonlah yang maju untuk menghadapinya. Hingga Kaim pun jadi sangat terkejut dan seketika teringat dengan kenangan masa kecilnya bersama Leon. Pada waktu itu Kaim adalah bocah yang sudah memiliki mimpi menjadi Seeker sejak ia kecil. Sedangkan Leon hanyalah bocah biasa yang tidak punya niatan untuk menjadi Seeker, karena ia merasa dirinya tidak kuat seperti Kaim. Tapi setelah Kaim membujuk Leon bahwa mereka berdua pasti bisa menjadi Seeker yang tidak terkalahkan jika berjuang bersama, dan Kaim berjanji pasti akan selalu membantu Leon untuk membuatnya menang. Pada akhirnya, Leon pun setuju untuk mewujudkan mimpi itu bersama Kaim. Di sini kita pun dapat melihat Kaim yang tetap melancarkan serangannya kepada Leon tidak peduli meski Leon sudah memintanya untuk berhenti melakukan ini. Lalu ketika mendengar Kaim yang mengatakan, bisa-bisanya kau berkhianat dan bergabung dengan iblis yang sudah menghancurkan kita. Lantas Leon pun menjawab, memang benar kalau dirinya adalah pengkhianat. Jadi karena itulah ia tidak akan membiarkan Kaim membunuh Noel. Kaim yang mendengarnya sontak jadi dibuat semakin kesal dan ia tidak akan segan-segan membunuh Leon lebih dulu. Namun tepat ketika Kaim sudah mulai bergerak untuk melancarkan serangan tombaknya kepada Leon, lalu Leon juga langsung bersiap untuk menghadapi serangan Kaim hanya dengan tangan kosong saja. Ternyata serangan tombak Kaim tidak berhasil mengenai Leon. Sebaliknya justru Leonlah yang berhasil mendaratkan pukulannya hingga membuat Kaim terlempar dan terhempas ke tanah. Kaim yang kesal kemudian kembali berkata kepada Leon, sialan kau Leon, dengan kekuatan sebesar itu, kalau saja kau percaya pada rekanmu, seharusnya kekalahan adalah hal yang mustahil. Sialan kau pengkhianat. Lalu setelah Leon menjawab bahwa ia tidak akan membuat alasan karena telah berkhianat, jadi mulai sekarang ia akan membuat jalan Seeker-nya sendiri. Tanpa diduga oleh Leon, Kaim yang tadinya sangat marah tiba-tiba malah tersenyum sembari mengatakan, semoga kau beruntung. Hingga membuat Leon yang mendengarnya hampir goyah terhadap keputusannya dan ia ingin berbalik menghampiri Kaim. Namun berhubung saat itu, Noel segera memperingati Leon jangan melihat ke belakang. Karena tujuan Kaim ke sini sebenarnya adalah untuk menguji keputusan Leon sebagai seorang kakak. Meskipun sesaat Leon memang tidak bisa membendung air matanya ketika baru menyadari hal itu. Tapi setelah Leon memahami keberanian Kaim, akhirnya Leon pun telah membulatkan tekadnya untuk melangkah maju ke depan bersama Noel dan semua rekan barunya. Tak lama kemudian, Noel langsung mengajak semua rekannya pergi melihat gedung yang akan menjadi markas klan mereka.
Namun karena bangunannya masih direnovasi, sayangnya mereka belum bisa masuk ke dalam. Alma yang penasaran kemudian bertanya kepada Noel, apakah benar Noel membeli bangunan yang cukup mewah ini dengan harga murah? Lalu setelah Noel membenarkan hal itu, dan ia langsung memberitahukan berapa harganya dengan menunjukkan 2 jari. Sontak Alma pun jadi sangat terkejut, karena ia pikir jangan-jangan harga bangunannya adalah 2 miliar. Sebab tidak mungkin properti semewah itu bisa dibeli hanya dengan harga 200 juta, seperti yang Koga pikirkan. Alma kemudian sekali lagi bertanya kepada Noel, apa Noel sudah meminjam uang dari orang aneh? Atau Noel malah menawarkan bokongnya pada sekumpulan orang tua kaya? Karena 2 miliar adalah jumlah yang sangat banyak, dan Alma tahu Noel tidak memiliki uang sebanyak itu. Hingga sampailah ketika Noel mengungkapkan bahwa bangunan tersebut harganya bukan 2 miliar ataupun 200 juta, melainkan Noel hanya membelinya dengan harga 20 juta saja, karena bangunan ini adalah bekas tempat eksekusi, dan banyak yang sudah mati di sini. Sontak Noel pun langsung mendapat protes dari ketiga rekannya, karena keputusan Noel yang ingin menjadikan bangunan horor ini sebagai markas klan benar-benar sangat tidak waras. Namun dengan entengnya Noel malah menyuruh mereka jangan histeris begitu, sebab kalau mereka takut dengan hal seperti itu, maka mereka tidak akan punya tempat yang bisa ditinggali. Lagi pula, meskipun akan ada arwah gentayangan di tempat ini, Noel harap mereka tidak perlu cemas. Karena Noel sekarang sudah punya skill exorcism yang bisa dengan cepat memusnahkan apapun tipe undead di level yang sama atau lebih rendah. Sesaat kemudian, Noel pun memberitahu kepada para rekannya. Tujuan ia meminta mereka berkumpul di sini adalah untuk memberikan sesuatu yang akan menjadi lambang klan mereka, yaitu lambang yang berbentuk seekor ular dengan sayap tumbuh dari tubuhnya. Noel menjelaskan, sejak zaman kuno ular sudah menjadi lambang keabadian dan kemakmuran. Sebaliknya, ada juga saat di mana mereka ditakuti sebagai makhluk jahat yang menyesatkan manusia. Menurut Noel, dualitas itu sangat cocok dengan mereka, karena dengan bergantian di antara dua kemampuan yang bertolak belakang seperti cahaya dan kegelapan atau jalur ortodoks dan jalur immoral, Noel yakin mereka pasti akan meraih puncak. Lalu berhubung saat ini pembuatan klan mereka sudah disetujui, dan mereka bukan lagi Blue Beyond ataupun Skywing Knight, maka mulai sekarang nama klan mereka adalah Wild Tempest Stormwing Snake. Kemudian setelah Alma, Koga, dan Leon telah mengalungkan lambang klan Wild Tempest di leher mereka masing-masing dengan penuh sukacita, karena akhirnya mereka sudah sampai sejauh ini. Sembari menatap ke langit, Noel pun kembali berkata, pembuatan klan hanyalah awal. Tujuan kita adalah meraih puncak dunia Seeker, dan dalam 6 bulan kita harus menjadi Regalia 7 Star. Dengan terbentuknya klan Wild Tempest, tentunya Noel sudah selangkah maju ke depan untuk mewujudkan impiannya yang ingin menjadi Seeker terkuat. Namun karena rintangan yang akan Noel hadapi pasti juga jadi semakin berat seiring dengan pertumbuhannya. Maka setelah ia berhasil merekrut Leon, sekutu selanjutnya yang akan Noel ajak bergabung adalah Hugo Coppelius, di mana dia adalah seorang Seeker dengan job puppeteer yang memiliki kemampuan merespon semua jenis situasi pertempuran lewat pembuatan dan manipulasi banyak pasukan boneka dengan variasi luas. Beberapa hari kemudian, Noel terlihat sedang melangkahkan kakinya dengan tekad membara untuk memulai misi pertama klan Wild Tempest. Setelah mewarisi wasiat kakeknya yang telah tiada, Overdeath sang Immortal Demon, akhirnya Noel bisa memulai sebuah klan setelah 2 tahun untuk bisa menjadi Seeker terkuat. Tapi ada satu masalah, yaitu bagaimana kualifikasi Seeker terkuat itu. Tidak pernah kalah dari siapapun lawannya, itu bisa dibilang membuat seseorang menjadi yang terkuat, tapi itu mustahil. Faktanya selalu ada faktor kecocokan dengan lawan dan tidak ada orang yang serba bisa. Bahkan bagi Overdeath yang telah mencapai rank X sekalipun juga punya batasan. Belum lagi karena job Noel adalah Talker yang dianggap paling lemah. Tentunya Noel tidak bisa menjadi Seeker terkuat sendirian. Tapi jika muncul pertanyaan, lalu ia harus bagaimana untuk mencapai tujuan tersebut? Menurut Noel jawabannya sudah jelas, yaitu ia hanya perlu mengumpulkan rekan terkuat lalu menjadi pemimpin mereka. Yang mana setelah semua anggota Wild Tempest berkumpul, dan semuanya tampak sudah merubah kostum mereka dengan style yang baru. Di sini mereka pun telah bersiap untuk memulai misi penaklukan Beastgarm Ghost Direwolf di kedalaman 9. Noel menjelaskan Beastgarm adalah lawan yang kuat. Bahkan meskipun setiap anggota Wild Tempest saat ini sudah rank B, seharusnya Beastgarm bukanlah lawan yang bisa dimenangkan dengan 4 orang saja. Tapi karena menantang lawan yang tidak bisa dikalahkan dan menang adalah inti dari Seeker.
maka pertempuran kali ini akan menjadi evolusi bagi mereka. Nah, jadi inilah keseluruhan cerita dari video sebagai peran pendukung terburuk si juru bicara episode kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton sampai selesai. Kira-kira akan ada keseruan apalagi setelah ini? Tetap nantikan update video lanjutannya hanya di channel Onobe.